di batas atau lahir dengan kemampuan yang langka sampai nggak nyata. Meski kadang hidup mereka nggak gampang, banyak yang ngubah hal unik itu jadi kekuatan besar. Mulai dari lelaki ini. Apanya yang spesial? Ini Cikle, punya kelainan genetik langka yang bikin tubuhnya bisa mulur lebih dari orang normal. Aku dengar. Cuma 10 orang di dunia yang seperti ini. Dan ini jadi karir tampil di acara. Sebelum ketemu orang langka lain, Cikle ngasih lihat trik terbaiknya. Kok bisa sih? Ya, sama-sama. Ini baru permulaan. Kami masih punya 8 orang super langka lain yang kemampuannya jauh lebih gila. Sekarang ada T-Rex beneran. Bukan ini. Lelaki ini. Ini Colby Van. Ada tangan dan kaki, tapi tanpa lengan dan paha. Ini super langka. Cuma terjadi 1 dari 100 juta orang. Siapa namamu? Oh, salam kenal. Aku Kat. Jadi aku mau tanya. Daripada nanya, lihat aja. Biar paham tantangan hidup Colby tanpa anggota tubuh, akan ada 5 aktivitas untuk dicobanya. Dibuka kegiatan pagi. Bisa sikat gigi? Kebanyakan orang mikir hal sehari-hari bakalan susah, tapi dia udah belajar itu. Kamu ngerjain sendiri? Astaga. Jadi setelah cukur dan sikat gigi ke toilet. Kita harus lihat. Guys, nggak apa-apa. Aku lihat sambil merem. Oke, kami keluar dulu. Butuh bantuan ke bawah situ. Yang paling aku suka adalah main video game. Gimana cara kamu mainnya? Mau lihat? Gimana? Aku tunjukin. Pakai kaki. Apa? Dia beneran lagi main game. Coba lihat. Kalau pikir ini gila, tunggu dulu. Colby bisa berenang. Dan nanti kami bakal nantang dia lomba berenang. Ayo. Tapi ada satu hal yang bikin kami penasaran. Berapa beratnya? 37 kilogram. Alex, sudah lama kamu nggak nimbang. Coba deh. 122 kilo. Dia 90 kilogram. Nggak segitu. Ya segitu. Coba aja timbang. Timbangannya yang berat ini. Nggak, coba yang ini. Ini lebih berat. Alan gendut sekarang. Aku cuma makan protein loh. Protein. Kalian mau makan? Bisa masak. Ya, bisa. Kegiatan berikutnya, kami ke dapur. Meski nggak punya lengan, Colby tetap masak sendiri tiap hari. Gila, dia bisa masak. Dia benar-benar mandiri. Aku bakal makin gendut abis ini. Enggak. Jangan. Oke. Ini cukup buat semua. Ini buatku. Maksudnya apa? Aku mau lihat cara dia makan. Biasa kok pakai garpu. Emang pakai apa? Aku tahu pakai garpu. Mukanya. Langsung lahap. Boleh nyoba? Mau nyoba? Ya, gede banget. Satu suapan. Enak. Yeah. Setelah kita tahu Colby mampu pakai tangannya, saatnya dia nunjukin bakat terpendam. Siap? Oke. Lempar. Colby nemuin teknik lempar yang nggak mungkin bisa tanpa lengan. Apa? Terus gimana cara nangkapnya? Coba kamu lempar. Aku stop. Ya, aku coba. Bagus. Cara yang keren kan? Oke, tos dada. Siap? 1, 2, 3. Sekarang saatnya tantangan terakhir. Renang. Wah, astaga, dia gila. Oke, Colby, kamu siap? Tunggu, dia bisa berenang. Wow. Bro, serius, aku bisa lebih cepat. Oke, kita lihat siapa yang lebih cepat, Colby atau Tanner. Masalahnya Tanner tangan dilarang. Nggak apa-apa. 3, 2, 1. Ayo. Ayo, Colby. Tener, ayo. Kamu serius? Tener, ayo. Aku bisa. Ayo. Aku butuh tangan. Ternyata susah. Untuk orang berikut, kami harus naik yang jauh sampai puncak gunung biar bisa latihan dengan biksu Shaolin asli. Buat jadi pendekar Shaolin, tubuh kita harus sekuat sutra. Biksu ini sudah latihan sejak kecil, jadi tubuhnya udah kayak senjata. Jadi, kami mau coba latihan itu. Di akhir hari,
Kita lihat apa biksu yang berlatih seumur hidup bisa ngalahin pegulat juara dunia 5 kali lebih gede. Terus kita tes kekuatan tubuh kalian. Shaolin itu serius di pikiran, tubuh, dan jiwa. Tinggi deh. Turun lagi. Ayo. Gak bisa. Gak bisa. Oke, sini. Kamu, ayo. Yang benar. Susah, celanaku sempit. Sempit. Jangan ngompol. Hei. Aman, bisa. Ini udah bisa. Cukup. Ayo, bangun. Latihan berikutnya. Kami nyaris nggak lolos latihan. Kalau kamu menang, aku akan cukur kumis. Aku tidak akan mengontrol diagonal itu lagi. Latihan tadi. Sekarang tes yang selanjutnya. Push up 1 tangan. Hei, turun. Ayo. Ayo, turun ke lutut. Turun. Bagus. Kamu nggak bisa. Susah. Yakin? Oke, ayo. Oke, Shaun, coba tunjukin. Tunjukin, Shaun. Gagal push up 1 tangan, si biksu pun nunjukin teknik latihan rahasianya. Jadi kamu kuat banget. Cewek pasti suka. Semua biksu Shaolin terlibat. Kami harus lepas dari hawa nafsu duniawi. Apa? Gak bakalan. Aku nggak mau. Aku cabut. Hei, balik. Hei. Sean. Setelah selesai latihan Shaolin, mari lihat sekuat apa dia. Aku tunjukin kekuatan sejati Shaolin. Semuanya mundur. Gak mungkin dia bisa mecahin semuanya. Sebelum kita lanjut ke tantangan terbesarnya, biksu ini bakal ngasih tahu bagian terpenting latihannya. Sekarang aku tunjukin teknik rahasia Shaolin. Tongkat besi. Tendang aku sekuatnya. Oke. Ayo, lanjut. Tunggu, jangan aku. Apa? Ini gak harus. Harus dicoba. Ayo. Tanner, gak apa-apa. Ini biar aku obati. Setelah kita lulus ujian, waktunya guru kami lakukan ujian pamungkas. Dia akan coba ngalahin orang 5 kali ukurannya. Pegulat sumo terberat di dunia. Wow. Cuma segitu saja. Buat kamu. Petarung, sudah siap? 3, 2, 1. Ayo. Perlu diingat, kami bertujuh pernah lawan dia dan tetap kalah. Ayo Sibu. Cuma segitu saja. Ayo, Sibu. Ibu, aku obatin lu kamu. Terus ada penembak tercepat di dunia. Gila, ini Cisco, juara dunia gunfighter yang megang rekor quick draw tercepat di dunia. Ini dia. Untuk lihat apa dia penembak tercepat, kami kasih serangkaian tantangan. Oke guys, kita lihat berapa target yang kena dalam sedetik. Level 1, 2 balon. Gak mungkin. Baru pemanasan. Sekarang level 2, 4 target. Gila, dia edan banget. Sekarang level mustahil, 6 target. 3, 2, 1. Sekarang kita naikin, karena tantangan berikut urusan hidup dan mati. Oke, sekarang kita simulasiin serangan beruang yang maju ke dia. Biar kamu kebayang sesusah apa, aku yang coba duluan. Ayo. Aku
Selamat! Kamu tetap mati. Oh, bener. Beruangnya bakalan Alex, ngejar. ayo! Alex! Alex! Giliranku. Apa sih? Setidaknya dia kena. Sekarang kita lihat berapa lama penembak tercepat berhentiin beruang. 3, 2, 1. Ayo! Sekali tembak. Jujur hampir sebagus aku. Itu benar banget. Dia bakalan nembak banyak target bergerak. Alex coba dulu buat lihat kena berapa. Sekarang kita lihat apa Cisco bisa kenain 5 target ini. Ini susah sih, soalnya aku aja gagal. Ayo kita lihat. Siap! 3, 2, 1, ayo! Saatnya tes pamungkas Cisco. Waktumu semenit ngenain 3 target ini dari jarak 6 meter. Dan tiap hewan ini bakal makin susah kena. Waktu dimulai dalam 3, 2, 1, ayo! Bro, itu gampang banget! Itu nggak susah. 50 detik, ayo! Dia berhasil! Ini bukan tantangan! Ini gak mungkin. Dia selesai dalam 15 detik! Semenit aku ke toilet, balik dan kelarin. Sekarang kita ketemu Spider-Man yang asli. Ini adalah Tarzan. Halo. Dewa parkour dan salah satu dari sedikit orang yang bisa manjat sebuah gedung tanpa alat pengaman. Lihat ini guys. Buat buktiin dia Spider-Man asli, kami nantang dia manjat 3 struktur tinggi di pantai. Mulai dari tiang Saat butuh dana cepat, pilih yang aman dan terpercaya. Ready One. dari tiang lampu. Oke, ini mungkin agak susah. Tunggu, kok dia bisa gitu? Meski bagi Tarzan ini gampang, tapi manjat tiang yang licin butuh tenaga besar dan kontrol. Bro, ini gila. Bentar lagi sampai atas. Lihat semua orang ngerekam. Sabar guys, aku belum selesai. Wow. Hey semuanya. Wow, itu gila banget. Dia harusnya menjadi tiangku. Sekarang kita naik lebih tinggi. Level 2, ukiran 18 meter. Dia mau manjat sampai paling atas. Santai, sini aku gendong ke atas. Oke Tarzan, ayo tunjukin. Nah, Spider-Man. Astaga, aku ikut deg-degan. Dia tinggi banget. Hei, hati-hati, Tarzan. Oke, ayo kita mulai. Sean, dia ternyata bisa. Sekarang saatnya tantangan final Tarzan. Mendaki gedung tertinggi di Venice Beach. Oke, semangat bro. Kalau aku bisa, yang nonton harus subscribe. Ini tingginya 30 meter. Jadi, salah bergerak dikit dan... Astaga, ini beneran gila. Ini kayak adegan film. Itu tinggi banget. Dikit lagi, Tarzan. Semangat. cuma perlu sampai ke tangga. Hampir, jangan jatuh. Ayo Tarzan. Mantap, dia berhasil. Oh, yeah. Bro, dia bener-bener Spider-Man. Subscribe! Berikut ada orang yang beneran sulit dikekang. Ini Michael Griffin, orang yang bisa kabur dari apapun. Dan sekarang dia diborgol dengan borgol milik Houdini. Cara buat keluar, pakai kunci borgol buatan Houdini sendiri. Ayo nyalain. Wah, aku bisa. Gak mungkin. Oh, belum selesai. Jadi dia nggak bisa ditangkap guys. Karena Michael ahli melarikan diri, kami tes dengan 3 jebakan yang mustahil. Mulai dari pertama, kabur dari tali. Aduh, Wow. Kamu ngapain? Oh, astaga. Oh gila!
Gila. Astaga. Yang kedua, kita akan lihat apa dia bisa kabur dari jaket pengaman. Dia terikat rapet ya guys. Jaket pengaman didesain buat sulit dilepas. Itu ngunci tangannya dan bikin gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener gak bisa kabur. Oke, kita tinggalin dia dulu sekarang. Ayo cepat keluar. Ya. Oh, oke. Ya. Guys, kalau dia nggak bisa kabur dari jaket pengaman ini, dia bakalan gila. Oh, Oh, astaga. Astaga. Dia nari. Ayo nari ke sini. Dia gigit itu. Bro, dia beneran ngegigit kulitnya. Astaga. Kayaknya layarnya nyangkut. Apa? Oh, Aku nggak nyangka dia bisa lepas dari jaket itu. Aku susah masuk jaket itu. nggak masuk. Sekarang saatnya Michael kabur dari jebakan paling mematikan. Kotak air milik Houdini. Oke, ini satu-satunya jalan keluar. Kunci. Di level terakhir, kita lihat apa Michael Griffin bisa kabur di air sementara diikat, rantai, dan borgol. Dan level 4 itu nggak ada. 3, 2, 1. Dia langsung tenggelam. Kedua tangan Michael dikunci pakai borgol besi dan lengannya dililit rantai berat. Yang terakhir, semen 22 kilo diikat di kaki. Guys, dia kesusahan. Cuma 10 orang yang pernah berhasil ngelakuin aksi ini. Saat Houdini nyoba, dia hampir mati. Tunggu, dia nyangkut. Borgolnya udah lepas. dari semua rantai itu dia bebas. Gitu aja. Dia diikat di mana-mana. Sekarang aku hadirkan bukti dari masa mudaku. Itu bukan jawabannya. Kalau merasa Michael keren, orang selanjutnya bikin kita shock. Selanjutnya ada lelaki terkuat di dunia. Yo, apaan sih? Maaf, lagi pemanasan. Ini The Mountain The Game of Thrones, dijuluki Thor. Dia manusia terkuat yang pernah ada dan punya lebih dari 129 rekor dunia. Angka yang bakalan sulit dilawan. Hari ini kita lihat seberapa kuat dia. Dan di akhir hari kami bakalan nantang dia duel dan lihat butuh berapa orang buat ngalahin manusia terkuat. Buat buktiin kamu manusia terkuat, kami akan bandingin sama orang biasa. Dengan 3 tes yang mustahil. Mulai dari level 1. Kata orang melipat sebuah penggorengan besi itu mustahil. Kakiku yang bengkok. Aku gagal, dia pasti juga. Gak mungkin! Gila! The motorbike is also getting another upgrade. You can actually fly now. Now you can race across the water and soar through the air. Yang ini berapa? Aduh, yang ini cuma bonus aja. Begini saja, kalau beli 2. Wow! Yeay. Jujur ya, sebagian bengkok karena aku sih. Ya, benar. Sekarang lanjut ke level 2, barbel yang berat banget. Belum pernah ada satu orang pun yang bisa. Aturannya, angkat ini satu tangan. Ayolah. Ayo. Oh, dia bisa. Agak muter dikit. Alan, ayo. Bro, ini karena jariku keseleo. Aku nggak bisa pakai jempol. Aku coba. Oke. Ini dia. Wow, Gila. Nggak mungkin. Gila. Emang itu berat. Level 3, batang yang nggak bisa ditekuk. Semua orang yang terkuat di dunia udah nyoba dan gagal. Astaga. Nggak mungkin. Mungkin. Rasanya mau pingsan. Aku beneran stres sekarang, agak tegang. Oh. Karena Thor lolos semua tes kami mau coba ngukur sekuat apa dia. Tapi itu mustahil karena dia nggak rusak. Jadi kami bikin tantangan fisik buat menguji Thor lawan kami sekaligus. Pertama, tarik tambang. Mulai dari 1,
Oh, Sekarang 2. Ayo. Sekarang 3. Ayo. Astaga. Aku gak mau ngulang lagi. Sekarang 5. Ayo. aduh. Sekarang tambah 2 lagi jadi 7. Kita gak bakal kalah. Ada Alex di belakang. 3, 2, 1. Ayo. Maaf guys, maaf. Sekarang kita lihat apa dia bisa ngebalikin mobil. Pertama, kita lihat butuh berapa orang buat itu. Ayo, ayo Alex. Aduh, Alex, ayo. ayo, aduh. Kayaknya keseleo, aduh. Sekarang 2 orang. Ayo, ayo, ayo. Kau ngangkat itu nggak sih? Sekarang tambah jadi 3 orang. 3, 2, 1. Ayo. Astaga. Pakai tenaga. Saatnya lihat apa orang terkuat bisa ngebalikin mobil ini sendirian. Oke, Thor, ayo. 3, 2, 1. Ayo. Gila. Begitu. Dan sekarang waktunya pertarungan puncak. Kalau Thor menang, dia dapat Lamborghini. Ayo. Alex, kamu harus duluan. Enggak, aku nggak mau. Barengan Kamu aja. aja duluan. Guys, di film nggak ada yang masuk satu-satu. Kita bertujuh harus masuk. Kok ada semangka? Itu kita. Ayo. Ayo guys. Ayo kita serbu barengan. Maju. Ayo. Maju. Bangun. Ayo cepat lagi Lusen. Ayo. Ayo Sean. Tunggu, aku ada ide. Ayo naik. Hah? Sean. Ngapain? Punggungku. Aduh. Awas, lari Bob! Alan, bantu. Alex, bantu. Bantuin, Lex. Kekecilan. Sial. Akhirnya, saatnya ketemu orang terlangka di dunia. 2 orang terlangka.
naik. Oh, yang satu lagi mana? Oh, ini Sona dan Mona, kembar identik yang badannya nyambung di pinggul. Jadi mereka punya tangan masing-masing, tapi berbagi kaki, telapak, dan hampir semua hal lainnya. Wah, mereka serasi. Klik di sini buat nonton kami bareng si kembar Siam. Shh, mau ngobrol sama orang yang cuma beberapa ratus meter dari kamu. Mereka adalah orang yang paling langka dan luar biasa di dunia. Kayak pegulat pro ini yang nggak punya kaki, kembar dempet yang pikirannya terhubung, dan masih banyak lagi. Ada yang lahir dengan kekurangan, ada yang lahir dengan kelebihan di luar nalar. Dan setiap orang di video ini pakai. Hari ini, kami nyantap menu makan siang selama 100 tahun dari seluruh dunia. Kami bakal pergi dan nyiapin makanan dari negara kayak Rusia, Meksiko, Prancis, Mesir, dan banyak lagi untuk tahu makan siang sekolah negara mana yang terenak. Mulai dari Amerika Serikat. Gini tampilan makan siang di Amerika Serikat. Dan sementara, ini tampilan makan siang yang ada di Jepang. Menu makan siang biasanya termasuk sushi, sashimi, sup miso, acar sayuran, dan jus. Tapi, 100 tahun lalu, mereka nyajin ikan rebus dan nasi. Ada yang bilang makanan? Soalnya aku pengen makan. Wow, astaga kami. Mari makan. Aku belum pernah lihat menu makan siang sesehat ini. Astaga, semuanya enak. Aku seneng banget kita bikin video ini. Karena misi kami adalah nemuin makan siang sekolah terenak di dunia. Fakta seru, rata-rata makan siang di sini harganya 400 yen atau sekitar $3. Oke, udah waktunya nyicipin ikannya. Aku bakal makan sushi. Kalau kami nyicipin sashimi salmon. Ini pertama kalinya aku makan ikan mentah. Kami juga baru pertama kali. Tes rasa dalam 3, 2, 1. Oke, aku berusaha, tapi beneran nggak bisa makan makanan dingin. Kami suka makanan Jepang, tapi bukan yang mentah. Iya. Jadi selain dikenal akan sushinya, Jepang juga dikenal akan samurainya. Kami bakal nemuin seorang samurai sekarang. Permisi. Shaun? Bukan, aku Lord Shogun. Kamu pakai itu buat motong sushinya? Enggak, kamu bakal pakai ini buat motong itu. Tapi aku nggak cukup kuat. Dengarkan aku ya nak, kekuatan berasal dari sini. Tapi harus dikendaliin sama yang ini. Kamu bisa. Keren banget. Di luar soal pedang, berapa peringkat makan siang sekolah di Jepang? B. Kami bakal nyari negara yang makanannya lebih enak. Negara selanjutnya. de nacimiento, el aguardiente. Kami ada di Meksiko. Makan siang yang umum di sini adalah keripik dan guacamole, taco, dan enchilada. Harga rata-rata makan siang sekolah 20 peso, yaitu sekitar $1. Ayo cicipin. Oh, astaga. Minumannya adalah minuman coklat pedas. Oh, rasanya nendang. Kalau kalian heran kenapa ada band mariachi di belakang kami, itu karena ini ultah tenor. Dan kami harus dirayain. Di Meksiko, kami ngerayain ultah dengan cara ini. Ya ampun, astaga, Makan siang sekolah Meksiko kami taruh di peringkat A. A+. Itu lebih baik. Lanjut ke negara berikutnya. Makan siang sekolah di Inggris biasanya fish and chips dan kacang polong lembek. Sebelum kami makan, harga makan siang di sini adalah $3. Mahal banget buat ayam tanpa lemak dan kentang goreng. Itu fish and chips. Ya, minimal ada guacamole. Itu juga cuma kacang polong lembek. Kentang goreng. Kentangnya lumayan. Tunggu, kalian kelihatan cakep. Kenapa di sekolahku nggak ada anak cowok kayak kalian?
guacamola-nya lumayan enak. Bukan, itu kan kacang polong. Itu enak nggak? Itu enak. Ya, enak. Suka. Oke, menurut kalian enakan mana? Makan siang sekarang atau 100 tahun lalu? Pai daging. Ini beneran cuma pai sama daging. Bentuknya bikin Makanannya jijik. kayak gitu. Sama sekali gak kelihatan enak. Kayaknya kami makan ini aja. Oke, kita coba. Oke, bersulang. Oke, bersulang. Kamu nggak suka, Lan? Sejujurnya, ikannya kelihatan